Hanya Engkau ya Allah yang layak diagungkan, ditinggikan, dimuliakan. Engkau Tuhan yang berkuasa atas segalanya. Engkau Bapa yang baik yang mengasihi kami. Engkau yang selalu bersama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami hingga saat ini. Kami boleh memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Kami boleh menaikkan permohonan-permohonan kami kepada Tuhan. Dan tiba saatnya juga kami mau mendengar suara-Mu melalui pembacaan kitab suci, perenungan kebenaran firman. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap kami yang fokus mendengar suara Tuhan, kami semua diberkati oleh Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini akan menyampaikan kebenaran firman. Urapi hamba-Mu ini. Tolong kami semua supaya kami mampu mendengar dengan baik dan menerimanya dengan sukacita. Roh Kudus yang menguasai kami. Berbicaralah ya Bapa kepada kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami semua, baik kami yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Tema kita minggu ini berbicara tentang iman yang menyelamatkan atau iman yang menyembuhkan. Di dalam pembacaan firman Tuhan, ya, Lukas pasal 8, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, LCD bisa dicolokin dulu itu ya. Lukas pasal 8, ya. Ada dua orang yang mendatangi Yesus dan mereka memiliki iman. Ternyata mereka punya persoalan dalam hidup mereka, ada pergumulannya. Ya. Nah, iman sangat penting dalam keyakinan kita, kepercayaan kita kepada seorang ya yang memang berkuasa. Ya, Dia yang menciptakan segalanya. Iman kita kepada Allah Tritunggal. Nah, jika kita memiliki iman, apa yang akan dalam hidup kita? Dan bagaimana cara kita menghadapi hidup seseorang memiliki iman atau tidak memiliki iman? Bisa kita lihat. Akan ada perbedaan dengan hidup orang yang tak beriman. Orang beriman itu, kalau belum saya lihat, saya enggak percaya. Jadi berbeda. Ya, hidup seorang yang beriman dan hidup orang yang tak beriman. Ya, lebih tangguh hidup orang yang berkasih dalam Tuhan yang memiliki iman, tangguh menghadapi tantangan hidup ini. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan, jangan sampai sudah mulai ada yang mulai loyo dan katakan tangguh. Tapi pertanyaan, beriman apa tidak? Ya, bahaya kalau tidak beriman. Jelas iman kita kepada Yesus. Nah, sebagai contoh ada dua orang yang datang kepada Yesus dengan pergumulan masing-masing. Kita melihat kasusnya. Yang pertama, kasus pertama ada seorang bapak, Yairus namanya, datang menjumpai Yesus karena anaknya sakit. Jadi yang bermasalah, yang sakit itu anaknya perempuan, satu-satunya. Nah, masalah anaknya adalah masalah dirinya juga. Amin. Pasti ya. Masa anak kita sakit bilang ya biarin aja, kamu yang sakit bukan aku yang sakit. Itu bapak yang tidak baik, mama yang tidak baik. Orang tua pasti ketika anaknya sakit dia mulai gelisah, aduh. Betul ya. Seperti tadi pagi bincang-bincang, Bu Mayun jam 3 pagi harus membawa anak ke rumah sakit. Kenapa? Ya pas sakit jadi nggak bisa menunggu, harus segera berangkat. Ya Pak Sony bergumul berdoa, ya tetap was-was khawatir, ya wajar. Ya, jadi anak yang sakit, orang tua juga sakit juga. Jadi masalah anak adalah masalah kita, masalah orang tua. Amin, amin.
Bapak Ibu jangan ada yang membiarkan anaknya terlantar karena itu masalahmu nak, bukan masalahku, nggak boleh. Ya, jadi anaknya perempuan satu-satunya sakit. Nah ini bukan hanya sakit batuk-batuk biasa. Nanti kita lihat betapa dahsyatnya penyakit itu. Di ayat 41 berkata begini. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya. Ini kita mengerti, harus paham. Ini satu-satunya. Ini sangat berharga dalam hidupnya. Ini sangat penting. Ya, ini sangat berarti baginya, bagi Yairus seorang bapak. Dan anaknya satu-satunya ini yang berumur 12 tahun ini sakit hampir mati. Ini serius penyakitnya. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Di ayat 49 berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru. Wah, ini tentu pukulan berat. Aku datang kepada Yesus membawa beban pergumulanku karena anakku sakit. Tiba-tiba orang datang, anakmu sudah mati, gak usah menyusahkan Yesus. Yairus punya pergumulan. Anaknya sakit keras, serius penyakit itu. Serius, bukan sakit kaleng-kaleng. Ini serius. Dan ternyata kemudian kita lihat anak itu meninggal. Anaknya itu mati. Apa artinya lagi datang kepada Yesus? Ya, itu berarti tidak ada harapan. Enggak ada lagi harapan. Yairus punya persoalan yang berat. Dia datang kepada Yesus. Kasus yang kedua, seorang perempuan yang memiliki pergumulan datang kepada Yesus, seorang ibu. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ya, di bagian lain diceritakan dia sudah berusaha supaya sembuh ke berbagai tabib, bahkan semua hartanya sudah habis untuk berobat, tapi dia tidak sembuh, tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Seorang ibu lama menderita, lama bergumul. Ya, sakit pendarahan 12 tahun. Lama banget. Pendarahan 12 tahun. Ini sangat-sangat menyedihkan. Ya, dia sudah berusaha, tidak berhasil disembuhkan. Jadi seperti ada harapan juga. Ya. Dan ibu ini sangat menderita. Sangat menderita, itu sebabnya dia berjuang mau sembuh, tetapi tidak sembuh juga. Dia punya pergumulan 12 tahun. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan oleh Pak Yairus dan ibu ini dalam menghadapi pergumulannya dapat menjadi petunjuk bagi kita. Ketika kita menghadapi persoalan, ya, dari kebenaran firman Tuhan, petunjuk apa yang akan kita dapatkan di dalam menghadapi pergumulan kita sebagai orang beriman? Kita memiliki iman, tapi bagaimana cara kita ketika menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini? Petunjuk yang pertama adalah datanglah kepada Yesus, bawalah segala beban pergumulanmu dengan iman. Ya, datang kepada Yesus. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Dia tahu bahwa hari itu Yesus ada di kotanya. Dia tahu bahwa Yesus ada, ya,
dekat dengan dia, dekat rumahnya tidak jauh lah katakan begitu. Dan dia tidak sia-siakan, dia dengar Yesus datang menghampiri kotanya, datang ke tempat mereka. Datanglah seorang bernama Yairus. Dan kalau kita lihat siapa ini? Kepala rumah ibadat. Jadi imam. Dan pada waktu itu imam-imam menolak Yesus. Tidak percaya bahwa Yesuslah Mesias. Tapi lihat seorang kepala rumah ibadat. Ternyata dia memiliki iman. Dia dengar tentang Yesus. Dia tahu tentang Yesus. Dan dia tidak sia-siakan kehadiran Yesus ke tempatnya, ke kotanya. Dia tahu dia punya masalah. Dia tahu dia punya pergumulan. Anaknya perempuan yang umur 12 tahun sakit keras. Dan dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia datang kepada Yesus membawa beban, membawa pergumulannya, membawa kesusahan hatinya. Dia datang hanya satu tujuan, aku mau Yesus engkau sembuhkan anakku. Itu pergumulan yang paling berat. Dia datang. Ada orang yang dengar Yesus datang ke kotanya. 12 tahun penderitaan, yaitu pendarahan itu. Dia menderita luar biasa. Dan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia datang kepada Yesus, perempuan itu, ibu itu. Ia maju mendekati Yesus dari belakang. Dan dia berkata, asalku jamah saja jubahnya. Ini adalah iman. Asalku jamah saja jubahnya. Nah, bagaimana dia bisa menjamah jubah Yesus sementara banyak orang berdesak-desakan? Artinya dia berjuang. Ini lagi sakit, ini lagi pendarahan. 12 tahun kita mengerti bagaimana keadaan ibu ini. Dia sangat lemah, tapi dia berjuang sampai akhirnya dekat dengan Yesus dan asalku jamah saja jubahnya. Membawa beban pergumulan. Walaupun rasanya berat, tidak mudah untuk mendekati Yesus waktu itu. Karena dikatakan orang berdesak-desakan. Tapi ibu ini dan juga Pak Yairus yang tidak menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Tidak berhenti untuk datang kepada Yesus membawa pergumulannya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukankah kita juga dalam hidup ini mengalami banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan hidup. Kadang-kadang bisa kita melihat, ya oleh karena beban pergumulan yang banyak itu bisa membuat kita lemah, bisa membuat kita menyerah dan berkata, ya sudah, mati saja sudah, capek hidup seperti ini. Ya sudah, sepertinya nggak ada jalan keluar. Tapi ingat, ada satu pribadi, Dia Allah, Tuhan yang bersama dengan kita. Dia tahu beban kita. Kita tidak menunggu seperti Yairus dan perempuan itu menunggu akan datang Yesus ke kotanya. Sebab kita orang percaya, tahu persis dengan iman bahwa Yesus bersama dengan kita. Dia Immanuel, Allah bersama dengan kita. Dia berjalan bersama dengan kita. Dia tahu pergumulan kita, dia tahu beban kita, dia tahu penderitaan kita. Dan dia berkata, mari datang kepadaku, hai kamu sekalian, semuanya kamu yang berbeban berat, yang bergumul, yang susah hati, yang sedih, yang mulai ada tekanan, yang mulai hampir-hampir depresi karena tekanan hidup yang luar biasa, karena persoalan yang luar biasa. Tuhan berkata, mari datang kepadaku. Mari datang kepadaku. Untuk apa kita datang kepada Dia? Karena Dia sanggup memberi kelegaan kepada kita. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat 28. Aku akan memberi sentosa. Aku akan menolong engkau. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan menyembuhkan engkau. Aku akan memberi kebebasan dalam persoalan. Saudara, berapa banyak beban pergumulan saudara? Banyak ya? Coba lihat kiri kanan. Halo, lihat kiri kanan ya. Katakan sepertinya wajahmu wajah pergumulan.
Siapa di antara kita yang tidak punya pergumulan? Pasti tidak ada. Sebab hidup ini pun sudah dalam pergumulan. Kita bagaimana, anak-anak kita bagaimana, pekerjaan ini bagaimana, kalau nanti di PHK bagaimana, kalau nanti sakit parah bagaimana, kalau banyak sekali. Tapi banyak pun itu, bawa kepada Tuhan. Mari datang kepadaku, hai kamu sekalian, letih, lesuh, berbeban berat. Dan itu hidup kita. Ya, seringkali kita diperhadapkan dengan persoalan yang seperti itu. Yairus punya pergumulan. Sekalipun ada orang banyak berdesak-desakan, dia tetap datang kepada Tuhan. Ya, dia datang kepada Tuhan. Ibu yang menderita 12 tahun, walaupun kondisi fisiknya sudah mulai lemah, hartanya sudah habis, sepertinya tidak ada harapan, dia datang juga kepada Yesus, berjuang untuk membawa beban persoalannya kepada Yesus. Dan itu petunjuk bagi kita. Kalau saudara memiliki banyak persoalan, banyak pergumulan, mengalami penderitaan, kesusahan, banyak kali masalah untuk kesusahan hari ini. Aku tahu Engkau Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, dan aku bawa bebanku, dan aku nantikan jawaban daripada Engkau Tuhan. Amin. Naikkan doa permohonan kita kepada Allah dengan penuh ucapan syukur. Jangan meminta sesuatu kepada Tuhan dengan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut, tapi percayalah, sebab Dia yang berkata, mari datang kepadaku. Artinya ketika kita datang kepada Dia, Dia tidak akan menolak kita, Dia tidak akan mengusir kita. Ya, Dia tahu siapa orang-orang yang datang kepadanya dengan iman. Waktu perempuan itu menjamah jubah Yesus, Alkitab berkata, Yesus merasakan ada kuasa yang keluar. Ya, ada kuasa Yesus yang mengalir sehingga ibu ini sembuh. Yesus bertanya, bilang, Pak Yairus, anakmu sudah mati, jangan menyusahkan guru. Tapi Yesus bilang apa? Menderita dan tidak ada jawaban. Perhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini penting bagi kita. Ya, seseorang yang mengalami persoalan pergumulan dalam hidupnya, kalau sudah begitu lama dan belum ada jawaban, ini bisa membuat orang itu lemah iman. Bisa membuat dia mundur, bisa membuat dia tidak percaya lagi kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah berdoa, Tuhan, aku sudah mendengar suaramu, mendengar firman-Mu, aku sudah berusaha mengimaninya Tuhan, tapi belum sembuh juga, belum selesai juga persoalan ini. Loh, kok tambah lagi persoalan ini? Kemudian seseorang bisa berkata, udahlah, gak usah percaya sama Tuhan, gak usah percaya kepada Yesus, tinggalkan Yesus. 12 tahun ibu ini pendarahan, dia sudah berjuang, dia bukannya tidak lakukan apa-apa, dia sudah berharap akan sembuh. Kerinduannya untuk sembuh telah dia buktikan dengan mendatangi tabib, hartanya juga sudah habis. Waktu seseorang berusaha untuk sembuh, berarti ada keyakinan dong untuk sembuh. Tidak ada seseorang yang pergi ke dokter untuk berobat tapi tidak yakin dia sembuh. Seseorang yang pergi ke tabib, ke dokter, tentu karena ada keyakinan untuk sembuh. Dan juga mungkin juga saat kita menghadapi persoalan seperti itu, kita berdoa juga. Kita sudah ke dokter, kita sudah berdoa, tapi karena belum waktunya sembuh, tahun ini kita bergumul, kita berdoa, kita berusaha, nggak ada hasil. Tahun depan, tahun berikutnya, loh kok lama banget Tuhan. Ingat, lamanya kita bergumul, jangan sampai melemahkan iman kita. Amin. Amin. Menjadi pertanyaan, sudah berapa lama saudara bergumul? Sudah berapa lama saudara menghadapi persoalan itu? Sudah berapa lama saudara menderita? Sudah berapa lama saudara merasa bahwa persoalan itu tidak akan ada jalan keluar? Masihkah memiliki pengharapan? Masihkah memiliki iman? Masihkah mau datang kepada Yesus? Amin. Berat, lama, ini sangat menentukan sekali. 12 tahun mengalami penderitaan.
Ada kadang-kadang orang melemahkan kita. Kamu sudah lama berdoa, kamu sudah lama berusaha, kamu sebagai orang Kristen, kamu sebagai orang percaya, mana buktinya? Mana buktinya? Dan iblis juga berkata, aduh mana buktinya? Saya punya seorang sahabat, hamba Tuhan, lulus sekolah teologi, melayani Tuhan. Sekian lama harus cuci darah dan tidak sembuh-sembuh. Dia mulai ada tekanan, ada stres, di mana salah saya. Kenapa begini? Dalam satu perenungan dia sudah berdoa, dia sudah percaya sungguh kepada Tuhan. Tapi dia juga mengalami kegoncangan. Dia kemudian dengar suara, itu kamu kan masih simpan pedang samuraimu. Dia dulu mantan preman bertobat. Bertobat, sungguh-sungguh jadi pelayan Tuhan. Dan suara itu berkata, itu samuraimu, ambil dan gorok saja lehermu, selesai masalahmu. Dia datang kepada saya waktu itu. Tapi beberapa tahun kemudian beliau meninggal ya. Tapi sebelum meninggal dia datang sebagai sahabat. Dia bicara, saya mau mati saja. Saya dengar suara itu, lalu saya pikir, kamu masih bisa merasakan seperti sebagai hamba Allah? Iya, jangan pikir iman kita sudah hebat. Pengenalan kita akan Tuhan sudah luar biasa. Tapi ingat, waktu persoalan kita, masalah kita begitu lama tidak terselesaikan. Waspada, hati-hati. Kita bisa kehilangan pengharapan. Kita bisa berkata, udahlah Tuhan, ambil saja nyawaku. Nggak ada artinya aku hidup. Di mana Engkau Tuhan? Dan ada suara iblis yang akan berkata, itu ambil pedangmu atau cari kopi, masukkan sedikit bubuk sianida. Mantap toh. Atau cari racun tikus dengan rasa stroberi. Enak toh. Sudah. Jalan saja. Waktu jalan dibuat pikiran kacau, tiba-tiba mobil datang. Nabrak, mati, selesai. Beres toh. Hati-hati. Sahabat itu datang, dia cerita. Kemudian kami bincang-bincang. Saya paham persoalannya. Sebab setiap kali mau cuci darah mulai ada tekanan, stres luar biasa. Makan itu gak boleh, makan ini gak boleh. Begitu tidak boleh, begitu terlalu tersiksa rasanya. Tapi kemudian kami berdoa. Dan dia berkata, terima kasih, saya lega, saya senang lagi. Jadi perlu juga ada orang lain yang menguatkan kita. Amin. Jangan pikir saudara sudah punya iman yang hebat. Persoalan yang saudara hadapi dan cukup lama bisa membuat kita goncang. Ibu ini menderita 12 tahun. Nyaris tak ada harapan lagi. Dan waktu mendekati Yesus pun begitu sulit. Karena banyak orang berdesak-desakan. Ingin berjumpa dengan Yesus. Ingin dekat dengan Yesus. Kalau ibu ini kehilangan pengharapan. Benar-benar kehilangan pengharapan. Dia akan bisa berkata, udahlah Yesus, aku pun susah dekatin Engkau. Biarlah aku mati saja. Enggak perlu datang kepadamu. Aku sudah susah. Kenapa enggak langsung buat mujizat saja? Saya tidak perlu dekat-dekat tempat itu. Orang berdesak-desakan. Orang tidak lihat saya. Orang tidak peduli kepada saya. Mengapa orang tidak buka jalan buat saya? Bisa saja dia merasakan seperti itu kalau tidak ada lagi pengharapan baginya. Tapi lamanya penderitaan itu tidak membuat dia berhenti datang kepada Tuhan. Amin. Lamanya penderitaan berhenti untuk datang kepada Tuhan. Jangan berhenti berdoa, jangan berhenti melayani, jangan berhenti baca kitab suci, jangan berhenti memuji Dia. Tetaplah puji Dia, tetap andalkan Dia, walaupun sepertinya tidak ada harapan, karena cukup lama. Mungkin orang berkata, sudah, gak usah berdoa. Ada. Lamanya penderitaan jangan membuat kita lemah. Saya tidak tahu berapa lama saudara bergumul dan belum ada jawaban. Jangan berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Amin. Amin. Coba lihat kiri kanan dan dengan senyum dan tanya,
kamu lama menderita ya? Kalau nggak yakin pertanyaan itu balik tanya, kamu nanya. Waktu ibu itu datang dengan iman yang sudah lama menderita, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Menarik, ada mujizat terjadi. Kuasa Allah dinyatakan. Seketika itu juga ibu itu sembuh. Yang sudah lama menderita, dia tidak berhenti berharap, dia tetap percaya. Dan akhirnya dengan imannya itu, dia sembuh. Dan Yesus berkata, siapa yang menjamah jubahku? Ada kuasa yang keluar, ada kuasa yang mengalir. Dan kemudian firman Tuhan berkata, ibu itu pun mulai takut. Dia tahu apa yang dia lakukan. Kemudian dia berkata, ya ketika saya lakukan, ada sesuatu yang terjadi. Ayat 47 berkata begini. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya, di depan Yesus, dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Dia cerita apa? Mengapa saya dekat Yesus? Mengapa saya menjamah jubahnya? Dan saya percaya kalau saya pegang jubah itu, bukan masalah jubah itu yang menyembuhkan, tapi imannya, iman perempuan itu. Kalau dia datang kepada Tuhan, kuasa Tuhan akan mengalir dalam hidupnya, kuasa Tuhan akan menyembuhkannya. Dan benar, ibu itu sembuh. Benar, dia sembuh. Ya. Firman Tuhan berkata, orang itu menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Terjemahan lain sebenarnya, imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Imanmu ya memberikan jalan keluar atas persoalanmu, atas pergumulanmu. Imanmu. Itulah yang Yesus lihat. Seberapa lama kita menderita, masih adakah iman? Tetap pertahankan dan nantikan kesembuhan itu. Nantikan mujizat itu. Nantikan kuasa Allah. Pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Imanmu menyembuhkan engkau. Imanmu menyelamatkan engkau. Seketika itu dikatakan waktu perempuan ini datang dengan imannya. Yang 12 tahun menderita. Yang 12 tahun berjuang ke sana kemari untuk berobat. Yang 12 tahun dia menghabiskan hartanya. Seketika itu juga sembuhlah dia. Wow, luar biasa. Orang-orang yang beriman Tuhan Yesus, karena ada persoalan dalam hidupnya dan tidak ada jawaban yang belum dia terima hanya karena ketidaksabarannya. Dia merasa bahwa Tuhan tidak akan tolong dia. Kemudian tinggalkan Yesus. Ada banyak. Itu orang-orang yang tak beriman. Orang yang beriman, mau berapa lama persoalan itu, tetap percaya. Memang ada kalanya di ambang batas, sepertinya kita tidak sanggup. Ini lama sekali Tuhan, aduh kapan? Secara manusia kita lemah, tapi percayalah, petunjuk ini kita pegang. Aku tidak mau lemah imanku. Kalaupun masih lama aku menderita, Tuhan aku tetap percaya. Beri aku kekuatan untuk menghadapi tantangan ini. Amin. Saudara punya persoalan hari ini belum dijawab Tuhan. Udah lama berdoa, katakan Tuhan aku tetap percaya kepadamu. Beri aku kekuatan untuk menghadapi persoalan ini. Dan ingat, penderitaan kita, persoalan kita sesungguhnya tidak melebihi batas kemampuan kita. Karena Allah tidak mengizinkan persoalan itu melebihi dari kekuatan kita. Hanya kadang-kadang kita tidak mampu melihat kebenaran firman itu, sehingga kita mengeluh, kecewa, putus asa. Tetapi hari ini kita lihat ibu ini yang lama menderita tidak berhenti berharap kepada Tuhan, tetap memiliki iman.
petunjuk yang ketiga bagi kita ketika kita menghadapi persoalan pergumulan dalam hidup ini. Yang ketiga, beratnya pergumulan yang kita hadapi jangan melemahkan iman kita, tetapi tetaplah memiliki pengharapan. Beratnya pergumulan kita. Kalau saya lihat Pak Yairus berat pergumulannya. Ya, kenapa? Anak satu-satunya, sakit keras, dan yang menarik di situ adalah dikatakan, Yairus, anakmu sudah mati. Ya terus apa lagi Tuhan? Untuk apa lagi datang? Ini pergumulan yang berat loh. Kalau waktu sakit keras masih ada harapan. Ini waktunya Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tapi kalau sudah mati, ada harapan lagi? Enggak ada. Sudah mati. Ada kalanya persoalan yang begitu berat membuat kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Ya, ini Tuhan kan ini sudah mati. Orang lain, Yairus, anakmu sudah mati, nggak usah menyusahkan Tuhan lagi, nggak usah menyusahkan Yesus, nggak usah menyusahkan guru, nggak usah lagi datang dan berharap untuk kesembuhan anakmu, karena anakmu sudah mati. Hei saudara, persoalanmu kan begitu berat, kau kan sudah berdoa nggak ditolong, sudahlah nggak usah menyusahkan Tuhan, dan engkau tidak perlu datang kepada Tuhan. Berat persoalanmu itu, sudah, nggak usah berharap lagi, hati-hati. Ada orang yang merasa sudah begitu berat dan dia tidak sanggup lagi. Aku tak sanggup lagi menerima cobaan ini. Adakah kita sama-sama mau nyanyikan itu? Sudah tidak sanggup, oh kita ubah, Tuhan saya masih sanggup. Bila perlu tambahi Tuhan. Amin. Mau ditambahin? Oh berat, ngeri kali. Ini aja sudah, rasanya sudah gak mampu. Rasanya lebih baik gak usah hidup dah, berat begini. Terus kita lihat orang yang santai-santai, enak-enak, berkatnya melimpah. Terus kita menderita. Padahal lebih serius kita mengikut Tuhan daripada dia loh. Dan dia bilang, kau serius ikut Tuhan ya, serius beribadah ya, serius melayani ya. Masalahmu berat banget. Lebih baik gak usah terlalu serius. Kayak saya ini loh, biasa-biasa saja, tapi kan enjoy. Hati-hati. Masih punya pengharapan? Kalau beban kita berat? Yairus, anakmu sudah mati, jangan menyusahkan guru. Wah, ini goncangan ini. Aku tadi pergi, anakku masih hidup, memang sakit keras, dan detik-detik itu saya masih berharap. Sebab kalau sudah mati ngapain lagi berharap. Tetapi berita itu menggoncangkan dia. Yairus, anakmu sudah mati. Ya aduh Tuhan, mati ya. Aku terlambat ya. Tuhan, engkau terlambat Tuhan. Mati loh, bukan pura-pura mati. Anakmu mati, orang sudah menangis meratap. Berat ini. Mulai tergoncang. Tapi Yesus bilang apa sama dia? Yesus tahu, Yesus mendengar orang itu berkata, anakmu sudah mati. Ya, di ayat berikut dikatakan, ya. Dia mengerti, ayat 50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Hanya percaya saja. Udah mati Tuhan. Jangan takut. Jangan cemas. Jangan khawatir. Jangan bimbang. Jangan berhenti berharap. Jangan takut. Hanya percaya. Hanya percaya. Hanya percaya. Ya kalau sakit kan, sakit keras, masih ada iman saya untuk itu. Masih ada percayanya saya untuk itu. Tapi orang itu berkata, Yairus, anakmu sudah mati. Ini berat loh. Ya udah mati ya sudahlah. Lemas sudah. Sia-sia datang kepada Tuhan. Kadang-kadang persoalan kita bisa
mengarah seperti itu loh. Kita berkata, sudahlah sia-sia sama Tuhan. Buktinya saya berdoa semakin susah, semakin berat, semakin jauh dari harapan. Jangan takut, percayalah, percaya saja. Hanya percaya saja. Hanya percaya saja. Berat yang saya alami saat ini Tuhan. Tuhan bilang, hanya percaya saja. Only believe. Hanya percaya. Gak ada yang lain. Kita gak bisa buat apa-apa. Hanya percaya. Oh, hanya percaya. Iya, aku percaya. Tuhan mau supaya Pak Yairus tetap percaya sesuai dengan imannya ketika dia melangkah. Waktu anaknya sakit, dia melangkah, anaknya sakit keras, dia tetap melangkah dengan iman. Tetapi bagaimana setelah anak itu mati? Yesus bilang, hanya percaya, jangan takut. Jangan takut. Apakah betul anaknya mati? Iya, mati. Betul. Tapi Tuhan bilang, jangan takut. Hanya percaya saja. Ini goncangan bagi kita. Ya bisa terjadi. Kita mulai tak percaya lagi. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur. Padahal anak itu mati. Persoalan bagi kita mungkin tidak mampu lagi. Orang itu hidup. Tapi bagi Yesus, Yesus mampu menghidupkan kembali orang mati. Amin. Artinya gini, berat banget persoalanku. Aku tidak sanggup lagi. Tetapi bagi Yesus sesuatu yang tidak sanggup bagi kita, sanggup bagi Dia. Amin. Tak ada satu persoalan yang begitu luar biasa, begitu beratnya, sehingga kuasa Tuhan tidak sanggup menolong kita. Tidak ada. Bagi Tuhan sanggup, bagi kita sudah menyerah secara manusia. Sudah menyerah, sudah mati anak itu. Tapi Yesus berkata, hanya percaya saja. Tetap imanmu. Engkau datang tadi meminta supaya anak itu sembuh. Pertahankan imanmu itu, bahwa anakmu itu akan sembuh. Pertahankan imanmu. Tapi kan gak ada harapan lagi. Tetap percaya. Dan Yesus berkata, anak itu tidur. Padahal mati. Yesus tahu mati. Tapi bagi Yesus dia sedang tidur. Kenapa? Karena kalau orang itu tidur masih bisa dibangunkan. Bagi Yesus orang itu, anak itu masih tidur. Dan Tuhan mampu membangunkannya. Sebab kalau memang bagi Yesus anak itu sudah mati tidak akan bangun lagi. Tapi bagi Yesus, Yesus mau nyatakan satu kuasa yang dahsyat yang luar biasa supaya orang banyak tahu dia Tuhan yang berkuasa menghidupkan yang mati. Jadi yang mati itu sedang tidur. Jadi kalau saudara masih tidur berarti akan ada waktunya bangun. Tapi kalau sudah mati tidak akan bangun lagi. Dan Yesus berkata, anak ini tidur. Dan akhirnya orang lain mentertawakan. Hah? Tidur? Gak bernapas kok tidur? Mereka mentertawakan dia, mentertawakan Yesus. Karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan kepada orang-orang itu, bahkan kepada Yairus dan anaknya itu, supaya mereka melihat kuasa Allah, kemuliaan Allah. Jadi kalau beban pergumulan kita sangat berat, di situ kita mau melihat tangan Tuhan, kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi. Amin. Amin. Berarti Pak Pendeta, kalau beban saya berat saya harus bersyukur karena saya akan melihat kuasa Tuhan yang lebih hebat lagi. Amin. Amin. Jadi bersyukur kalau beban sangat berat, pergumulan yang sangat berat, kita mau bersyukur untuk itu. Karena kita mau melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan. Sesuatu yang belum pernah kita lihat, akhirnya kita lihat. Bersyukur untuk beban berat itu. Katakan kiri kanan, dengan iman. Bersyukur, amin. Gak berani. Haleluya. Halo, apa kabar? Aduh, bebanku berat. Haleluya, bersyukurlah bebanmu berat. Halo, apa kabar? Oh, baik, hari ini kami sudah tidak makan karena sudah habis semua. Oh, haleluya, bersyukurlah kamu tidak bisa makan hari ini. Oh, kira-kira diapain kita? Haleluya. Kenapa? Haleluya.
Kenapa? Haleluya. Kenapa? Haleluya. Kenapa? Masalahku berat. Mungkin kita yang dengar ketawa. Ini jangan-jangan sudah jam 7:07. Saudara tahu jam 7:07? Saudara bisa membayangkan gambar jam itu loh. Gambar jam, kalau posisi jam 7 berapa? Jam 7:07 menit. Jam 7:07. Gini dia. Gitu ya. Apa bebanmu berat ya? Haleluya, haleluya, bebanku berat. Jam 7:07. Artinya, oh ini bapak ini, ibu ini perlu dibawa ke Bangli nih. Enggak. Mungkin orang berkata kepada kita sudah aneh, kok bisa tetap bahagia padahal bebannya begitu berat. Mungkin orang bilang enggak beres, enggak, kita beres. Kenapa kita bisa tetap bersuka cita dengan beban pergumulan itu? Karena kita memiliki iman dan percaya beban yang berat ini akan saya lihat tangan Tuhan menolong saya. Yesus berkata anak itu tidur. Yang lain pun tertawakan. Tetapi Yesus mau buktikan perkataannya. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, katanya, "Hai anak, bangunlah. Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu. Betul, sudah mati karena rohnya udah keluar. Tapi kemudian roh itu kembali, ya. Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Jadi benar-benar hidup. Yairus, anakmu sudah mati. Jangan menyusahkan guru. Tapi Yesus dengar itu dan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Ayo ke rumahmu. Udah mati? Enggak, tidur. Ditertawakan Yesus. Tapi Yesus mau tunjukkan kuasanya. Yesus mau tunjukkan kuasanya di dalam hidup kita. Ketika kita mengalami beban, pergumulan, persoalan yang sangat berat itu. Kemudian kita akan melihat tangan Tuhan menjamah kita. Tangan Tuhan mengangkat persoalan kita. Tangan Tuhan membebaskan kita. Dan akhirnya kita melihat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana anak yang sudah mati bangkit kembali. Saya yakin dan percaya Pak Yesus berkata, haleluya. Puji Tuhan, anakku hidup. Orang yang tadi mentertawakan jadi malu. Aduh, kenapa tadi saya mentertawakan Yesus? Ternyata Yesus Tuhan yang berkuasa. Dan mereka akhirnya juga memuliakan Tuhan. Persoalan yang berat, pergumulan yang berat, jangan membuat kita berhenti percaya kepada Yesus. Jangan melemahkan iman kita. Tapi kita mau melihat pergumulan yang berat, pergumulan yang luar biasa itu. Mau kita lihat kuasa Allah mau dinyatakan dan akhirnya kita melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Amin. Pak Yairus dan seorang ibu yang menderita pendarahan memiliki iman. Dan iman sangat penting dalam hidup kita. Miliki iman. Percayalah kepada Tuhan. Petunjuk hari ini bagi kita. Ketika kita menghadapi berbagai persoalan. Pertama, datang kepada Yesus. Dan membawa segala beban pergumulan hidup dengan iman. Datang dengan iman. Ini Tuhan masalahku. Saya nggak tahu masalah saudara. Tapi saudara tahu masalah saudara. Dan terlebih Tuhan tahu masalah saudara. Tuhan, ini bebanku Tuhan. Datang tersungkur di kaki Yesus. Jangan sia-siakan. Jangan berkata nantilah saya berdoa. Nantilah enggak lah. Ya benar apa enggak. Jangan bimbang. Datang kepada Yesus. Buka hati. Engkau tahu beban pergumulanmu dan Yesus tahu beban itu dan kita mau bawa. Ini Tuhan bebanku. Ini persoalanku. Kalau saudara lama bergumul, belum kunjung tiba jawabannya. Ingat petunjuk yang kedua. Lamanya pergumulan kita, jangan melemahkan iman kita. Melainkan tetaplah percaya. Tetap. Lama bergumul, iya Tuhan, aku tetap percaya. Sebab waktu adalah waktu yang terindah. Segala sesuatu indah pada waktunya. Waktumu adalah waktu yang aku memiliki iman itu. Aku tidak bimbang. Beratnya pergumulan kita. Beratnya persoalan itu. Banyaknya persoalan itu. Jangan melemahkan iman kita. Tetapi tetap miliki pengharapan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah kita.
dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Sudah kita bangkit berdiri.